Oke guys, selamat pagi untuk kalian semua pecinta dunia programming, dan balik lagi di channel kita, di channel namanya ini Ngoding Sleuth. Oke, mungkin saya ucapin ini selamat pagi karena video ini dibuat pada pagi hari, ataupun kalian nanti yang mungkin nonton di siang hari, sore hari, atau malam hari, itu terserah. Tapi video ini kita buat di pagi hari gitu, dalam kondisi yang mungkin semua akan nantikan nih channel kita ini. Di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari HTML, terus bahasa pemrograman yang digunakan untuk HTML, dan text editor yang digunakan untuk HTML. Oke, langsung aja, nggak pakai lama gitu. Kita coba cari tahu dulu teori apa sih itu HTML, dan bagaimana sih cara membuat sebuah website dengan menggunakan HTML. Coba kita cari dulu HTML. Ini ada dari punya Hostinger. Coba kita lihat. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat atau menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block quotes untuk halaman web dan aplikasi. Oh, jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user mengorganisir dan memformat dokumen, sama seperti Microsoft Word. Oh, jadi ini kalau kita artikan gitu, HTML ini sejenis gitu Microsoft Word. Berarti HTML itu cuma tempat untuk kita menulis semua isi konten yang ada di dalam website yang kita gunakan ini. Oke, coba kita cek apa sih, gimana sih HTML itu di dalam website. Coba kita inspect ini, kita coba lihat ada nggak sih HTML-nya. Oh, ini coba kita lihat di sini. Ini ada HTML nih. Ini dokumen pembuka HTML. Terus di sini ada HTML. Lalu ada lagi, ada penutup. Berarti di dalam website ini itu pasti terdiri HTML gitu. Coba kita buktikan website lain ya. Website lain kita buka, coba misalkan Wikipedia, kita cek, coba inspect. Nah, sama, Wikipedia pun dibuat dari HTML, susunan HTML di dalam. Jadi HTML ini penting gitu, penting untuk kalian pahami ketika kalian mau terjun atau mendalami sebuah pemrograman website gitu. Jadi HTML ini penting gitu, penting banget untuk kalian pahami. Oke, lanjut. Di HTML itu biasanya untuk menulis sebuah HTML biasanya kita perlukan sebuah tools yang digunakan untuk menulis pemrograman di HTML. Nah, pada video kali ini kita akan lebih banyak nantinya menggunakan satu tools text editor yang kita pakai dan kita gunakan, yaitu namanya Visual Studio Code. Oke, nanti kita akan sama-sama gimana sih cara instalasinya dan gimana cara mengetik atau membuat dokumentasi HTML di dalam Visual Studio Code itu sendiri. Oke, nah sebenarnya banyak ya text editor lainnya gitu, tergantung dari mana kalian mau menggunakan dan seperti apa gitu. Selain Visual Studio Code, biasanya ada lagi namanya Sublime Text,
Lalu ini Sublime Text, kalian bisa download versi Windows dan versi macOS atau Linux. Kalian bisa gunakan, banyak dokumentasinya bisa kalian baca, forum. Nah, selain Sublime, Visual Studio Code, nah ini Visual Studio Code. Nah, ini Visual Studio Code. Banyak komunitas-komunitasnya juga dari Visual Studio Code ini sendiri. Terus, nah, extensible and customable. Nah, ini Visual Studio Code banyak nih di dalamnya nih, kayak fitur-fitur di dalamnya itu yang buat mendukung seorang programmer dalam menggunakan aplikasi tools ini gitu. Terus ada Sublime. Selain Sublime, kalau misalkan PC kalian nggak kuat gitu untuk Visual Studio Code atau sedikit nge-lag lah kalau dibilang, atau PC kentang, itu kalian bisa pakai Sublime, atau misalkan kalian bisa pakai lagi, atau kalau Atom ini mungkin katanya gitu, kata programmer ini Atom ini terlalu berat. Cuman saya belum pernah coba untuk Atom, tapi kalau untuk Sublime dan Visual Studio Code saya lebih prefer kalau misalkan PC-nya atau laptop kalian itu sedikit di bawah dari rata-rata, kalian bisa pakai Sublime karena nggak terlalu berat ya, nggak bikin nge-lag lah gitu. Lalu selain Atom biasanya ada lagi Bracket yang lebih enteng, Bracket.io. Nah ini bisa kalian download. Sebenarnya fungsinya itu sama gitu, text editor, tempat kalian menulis doang gitu, menulis bahasa pemrogram, menulis dokumentasi dari codingan yang mau kalian buat gitu. Selain ini ada kalau nggak salah Notepad++. Jadi kalian tergantung sih bagaimana kalian menggunakan dan enaknya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngikutin tutorial ini untuk berkelanjutan dan kedepannya nanti kita akan lebih banyak menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau misalkan nanti berbeda tools itu sama aja sebenarnya. Jadi bagaimana kalian enaknya aja gitu. Nah, kalau misalkan kita langsung mulai aja nih, untuk yang teman-teman yang mau download silahkan download. Ini versi macOS, Windows X64, Linux. Jadi bisa kalian download. Nah, di sini saya sudah download. Sebelumnya saya sudah download. Terus saya sudah download. Sebentar kita cari Visual Studio Code. Saya sudah download. Oke. Langsung aja. Kalau yang udah download bisa langsung diklik 2 kali untuk install. Ini untuk instalasinya kalian bisa klik I accept the agreement. I accept. Kalau kata anak-anak Depok ini accept gitu. Oke, next lagi. Nah, downgrade start. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin di shortcutnya itu kalian bisa, kalau nggak mau ada shortcutnya di menu bisa diklik aja itu next. Nah, di sini kalian bisa pakai, kalau ini kondisi opsional ya. Kalau kalian mau bikin ikonnya ditampil di desktop, kalian centang aja nih, create a desktop icon, next, install, tunggu beberapa saat, nggak lama instalasinya. Dan untuk yang versi macOS sebenarnya sama aja instalasinya, ada yang jauh berbeda tergantung dari OS yang kalian gunakan gitu. Finish. Oke, yang udah melakukan proses instalasi, kalian nanti akan tampil seperti ini.
Saya di video kali ini karena kita baru mulai ke arah pengenalan untuk apa itu HTML dan text editor yang kita gunakan untuk ke depan dalam proses pembelajaran di playlist kali ini, saya akan lebih spesifik. Oke, kita coba bikin new file. Kita coba new file. Kita ubah namanya. Kita coba save dulu. Sudah, desktop, loading seluruh. Oh, kita ganti dulu ini, sorry nih, karena ini untuk video selanjutnya. Kita coba dua. Kita save. Biasanya biar nggak lupa gitu save dulu. Kita coba cari tahu dulu kita coba lihat referensi dari Web3 School. Coba ya, Web3 School apa sih itu HTML gitu. Terus ada apa aja di dalam HTML. Nah ini kalau kalian mau cari referensi pembelajaran bahasa pemrograman banyak di Web3 School, kalian bisa pakai untuk sebagai referensi codingan kalian gitu. Coba kita learn HTML, kita lihat as learning with HTML, try it yourself. Nah ini perlu kita perhatikan lagi nih. Di dalam HTML itu biasanya terdiri dari teks pembuka HTML, lalu ada teks penutup HTML. Teks pembuka HTML, lalu ada teks penutup HTML, di dalamnya lagi ada kepala, head, kepala, terus ada title, lalu ada body, badan. Coba kita praktekkan langsung ya, apa sih itu kepala, apa sih itu teks pembuka. Nah, coba kalian coba ketikkan HTML, kalian coba save dulu, save, cari desktop. Nah kalian bisa bikin folder gitu, kalian bebas namakannya, tapi kalian untuk video pembelajaran ini saya coba ketikkan belajar 1.html. Jadi perlu kalian ingat ya, kalau misalkan kalian membuat sebuah file atau file HTML, kalian harus akhiri formatnya itu dengan .html, jangan sampai salah ketik. Ketika di save ini dia akan berubah tampilannya gitu. Ini jadi namanya file HTML, dan coba kalian ketikkan HTML itu terdiri dari, kan tadi HTML terdiri dari teks pembuka HTML, lalu ada teks penutup HTML. Di dalam HTML itu kan tadi terdiri dari awalnya itu ada kepala ya. Nah, ingat ya, perlu diperhatikan ketika menulis kepala lalu tutup lagi, ya kan, head lalu tutup lagi dengan head lagi biar kita nggak lupa gitu. Nah di sini kan sama nih, HTML pembuka, HTML penutup. Nah bedanya pembuka sama penutup itu biasanya penutup diakhiri dengan bukan diakhiri sih, ada tanda garis miring. Oke. Lalu di dalam kepala tadi ada yang namanya title. Terus setelah kepala itu ada body atau badan. Badan. Nah, badan ini kita tutup lagi. Nah, perlu kita perhatiin lagi nih tentang HTML itu sendiri. Nah tadi kan ada title ya. Bedanya title itu, coba kita, apa sih ini title gitu, apa sih body, coba kita
ketikkan lagi, kita belajar HTML seluruh. Nah, coba kita save dulu, kita save. Coba kita, oh ya, kalau misalkan kalian mau open filenya itu kalian bisa cari folder tempat penyimpanan kalian. Nah tadi kan saya nyimpannya itu di desktop, lalu saya buatkan folder namanya ngoding seluruh. Nah tadi nama filenya itu kan belajar 1.html. Nah dia bakal bikin tampilan dari filenya itu seperti kayak Google, atau kalau misalkan kalian buka default untuk open dari file ini, kalian pakai Mozilla akan pakai Mozilla. Nah, coba kita open with Google Chrome. Kita lihat, kita hapus dulu biar kelihatan jelas. Kita tampilin dulu seperti ini aja biar kelihatan jelas. Ini kita tutup. Nah, apa sih itu title? Nah, kalau kalian perhatikan, title ini adalah kepala dari website yang kalian buat. Kepalanya itu apa nih? Kalian perhatikan ini. Belajar HTML seluruh. Nah, ini tampil di apa? Kalau dibilang tab kepalanya ini, title-nya ini ada di sini. Nah, untuk body, kalau body itu isi, berarti yang tampil, berarti dari sini logikanya ini kepala, lalu ini badannya. Tempat kalian nulis itu, kalian mau nulis segala macam tulisan itu ada namanya di body ini. Kalian mau bikin table, kalian mau isi ganti background, atau kalian mau masukin sebuah gambar, kalian masukinnya di dalam body ini. Nah, di dalam body ini biasanya ada yang namanya heading. Heading itu ada H1, biasanya ditandai dengan huruf H. Biasanya misalkan H1, saya coba ketikkan. Di sini kita akan belajar dasar HTML. Oke, kita save, kita refresh. Nah, kelihatan kan? Ini kepala, ini badannya. Jadi kalau misalkan surat, ini kop suratnya, ini badan suratnya gitu. Kan ini heading. Nah, heading itu biasanya diawali dengan huruf ditandai dengan huruf H. Nah, coba kita perhatikan, coba kita ketikkan lagi H2. Di sini kita akan belajar dasar HTML. Oke, kita save. Bedanya H1 dan H2 itu apa sih? Kita refresh. Nah, hurufnya itu akan semakin kecil. Jadi perlu diperhatikan kalau kalian bikin heading atau judul dengan H yang lebih besar, itu akan nampilin huruf yang akan lebih kecil. Contoh misalkan saya bikin H6 ya, H6. Di sini kita akan belajar dasar HTML. Ini kan H1, H2, H6. Contoh. Nah, oke. H6 itu akan lebih kecil. Jadi kalau misalkan kalian bikin H-nya itu lebih kecil, lebih besar, itu akan nampilin H yang lebih kecil. Di dalam HTML itu sendiri, di dalam itu, ini kan untuk judul ya. Jadi biasanya di bawah setelah judul itu ada namanya paragraf. Nah, kalau untuk paragraf biasanya diawali ditandai dengan huruf P. Nah, kalian coba kita ketikkan, misalkan di sini saya ketikkan lorem ipsum aja. Lorem ipsum, enter. Oke, kita save. Nah, ini judul, ini judul, ini judul. Lalu ini paragraf. Jadi bedanya judul dan paragraf itu
Jadi ada judul, ada paragraf. Jadi tempat kalian akan nulis itu, ya kalian bisa tulis di paragraf, atau kalian bisa masukin foto, dan kalian bisa bikin table dan lain-lain. Jadi untuk sesi pengenalan dasar HTML itu dan text editor di video awal ini mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan belajar tentang studi kasus, kita gimana cara membuat table di dalam HTML, lalu kita membuat memasukkan gambar di dalam HTML. Itu akan ada di video selanjutnya di dalam playlist ini. Jadi ke depan kita akan belajar tentang HTML, lalu kita tampilin studi kasus untuk ngebuat portofolio atau CV kalian di dalam HTML itu sendiri. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa dan jangan takut untuk ngoding, jangan takut untuk belajar, dan jangan pernah berhenti dan puas untuk apa yang kalian pelajari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di video selanjutnya, dan jangan lupa ngoding seluruh.